Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Tormented yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Kylie. Kylie hanya memiliki seorang ibu yang selalu mendukungnya bernama Amy. Pada suatu hari, Kylie menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh temannya. Di pesta tersebut, Kylie menggunakan kostum yang sangat cantik sehingga membuat beberapa pria sering melirik ke arah Kylie. Ketika sedang berdiam diri, Kylie didatangi oleh seorang pria bernama Marcus. Marcus membawakan satu minuman untuknya dan Marcus juga mengajak Kylie untuk pergi ke dapur. Melihat pakaian Kylie yang seksi membuat Marcus menjadi tergoda. Di sana, Marcus pun mulai mengajak Kylie untuk melakukan mantap-mantap. Kylie pun mengiyakan saja permintaan dari Marcus. Tanpa Kylie sadari, aksi mantap-mantap yang mereka lakukan direkam langsung menggunakan HP milik Marcus. Bahkan ternyata bukan hanya Marcus saja yang merekam, melainkan teman Marcus yang berada di luar rumah juga merekam aksi mantap-mantap mereka. Marcus dan teman-temannya pun setuju untuk menyebar rekaman itu di internet, sehingga seluruh teman-teman Kylie di sekolah mengetahui rekaman mantap-mantap tersebut. Akibat rekaman itu membuat Kylie menjadi sangat-sangat malu. Selain itu, Marcus juga dipanggil oleh kepala sekolah akibat beredarnya video mantap-mantap Marcus dengan Kylie. Tak hanya itu saja, Kylie juga mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari teman-temannya di sekolah. Namaste, whore. Bahkan ketika pulang dari sekolah, Kylie melihat mobilnya yang telah dicoret-coret. Kemudian datanglah Marcus yang mencoba berbicara dengan Kylie. Kylie pun tidak ingin berbicara pada Marcus dan ia lebih memilih untuk pulang saja. Sesampai di rumah, Kylie memutuskan untuk mandi sambil menjernihkan pikiran. Saat tengah mandi, tiba-tiba Amy datang dan memarahi Kylie karena dia telah mempermalukan nama baik keluarga mereka. Bahkan Amy pun merasa kecewa dan tidak percaya kalau Kylie melakukan mantap-mantap di usianya yang masih terbilang muda. Walaupun begitu, Amy pun tetap mendukung Kylie agar Kylie tidak bersedih lagi. Kini Kylie pun dicap sebagai seorang pelacur akibat beredarnya video mantap-mantap tersebut. Kemudian Amy menyuruh Kylie untuk bersiap-siap karena sebentar lagi Kylie disuruh pergi ke rumah keluarga Harrison. Rencananya Kylie akan menjadi babysitter dan merawat anak-anak keluarga Harrison untuk sementara waktu. Setelah itu Kylie pergi ke rumah keluarga Harrison yang terletak di Berkshire County. Di tengah perjalanan menuju ke rumah keluarga Harrison, Kylie secara tidak sengaja melihat seseorang dan menggunakan topeng. Singkat cerita saja, Kylie pun tiba di rumah keluarga Harrison. Ia kira disambut hangat oleh Glenn Harrison dan Chelsea Harrison. Glenn kemudian memperkenalkan kedua anaknya yang bernama Phoebe dan juga Sam. Setelah memperkenalkan kedua anaknya, Glenn mulai mengajak Kylie untuk berkeliling sejenak memperkenalkan setiap ruangan yang ada. Setelah menjelaskan semuanya, Glenn dan Chelsea menyuruh Kylie untuk menidurkan anak mereka tepat jam 9 malam. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari Halloween, maka Glenn dan Chelsea memperbolehkan anak-anak untuk tidur jam 10 malam. Setelah itu, Glenn dan Chelsea pun pergi dari rumah itu karena ada urusan penting. Setelah kepergian mereka, Phoebe dan Sam mengajak Kylie untuk bermain bersama. Tapi di sini tampaknya Kylie tidak begitu menyukai anak-anak. Karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Kylie pun ikut bermain peta umpet sampai malam hari. Okay. Lalu Kylie mengecek jam di ponsel miliknya dan melihat jam 8 malam. Karena ia tidak menyukai anak kecil, Kylie langsung mengajak Phoebe dan Sam untuk tidur di kamar mereka masing-masing. Sebelum tidur, Phoebe menyuruh Kylie untuk membacakan cerita dongeng. Setelah membacakan dongeng, anak-anak pun segera tidur. Akhirnya Kylie pun bisa bebas melakukan apapun di rumah itu tanpa diganggu oleh siapapun. Ketika Kylie membuka akun emailnya, ada banyak sekali pesan yang masuk. Dan Kylie seketika bersedih karena dia menerima banyak sekali pesan penghinaan dari orang-orang. Selang beberapa saat, Kylie secara tidak sengaja mendengar suara ketukan pintu dan ketika dicek melalui lubang pintu, Kylie melihat seorang bocah dengan menggunakan topeng. Awalnya Kylie mengira bahwa dia merupakan bocah yang ingin meminta permen karena hari itu merupakan hari Halloween. Namun ternyata dugaan Kylie salah. Tiba-tiba ada salah seorang pria yang berusaha untuk menangkap Kylie. Kylie pun mulai memberontak dan berusaha menutup pintu tersebut. Merasa terancam, Kylie segera menelpon pihak kepolisian bahwa ada keadaan darurat. Kylie melihat dengan jelas bahwa ada 3 orang dengan menggunakan topeng yang sedang menunggunya di luar. Tanpa berlama-lama lagi, Kylie pun langsung memberitahu polisi tersebut mengenai alamat rumah keluarga Harrison. Polisi itu menyuruh Kylie menunggu sekitar 20 menitan. Polisi itu akan menuntun Kylie melalui telepon tentang apa-apa saja yang harus ia lakukan untuk bisa selamat dari serangan sosok psikopat.
Selagi menunggu polisi datang, Kylie segera menutup semua jendela yang ada agar psikopat bertopeng itu tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian Kylie dikejutkan dengan kehadiran dari Phoebe dan Kylie segera menyuruh Phoebe untuk bersembunyi di dalam kamar. Untuk berjaga-jaga, Kylie mencoba mencari benda tajam sebagai perlindungan diri. Di saat yang sama, Kylie mendengar teriakan dari Phoebe dan sudah bisa dipastikan bahwa Phoebe telah diculik oleh psikopat tersebut. Kylie berusaha mencari keberadaan dari Phoebe dan Sam. Namun ketika Kylie berkeliling, ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari anak-anak. Ketika Kylie berada di balkon lantai 2, ia secara tidak sengaja melihat Sam yang dibawa oleh psikopat itu. Di situ Kylie tidak bisa berbuat apa-apa mengingat tubuh psikopat itu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Kylie kemudian memberitahu polisi yang masih terhubung dengannya mengenai anak-anak yang telah diculik. Polisi itu menyuruh Kylie untuk tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar dari rumah itu. Akhirnya Kylie pun memutuskan untuk turun dari balkon menuju lantai 1 meskipun akses yang ia lalui lumayan sulit. Setelah berhasil turun, Kylie bergegas masuk ke dalam mobil miliknya. Pada awalnya, Kylie ingin pergi dari tempat itu, akan tetapi Kylie sangat-sangat khawatir dengan keadaan dari anak-anak. Kylie mencoba berani dan mulai turun dari mobil. Ketika menelusuri sekeliling rumah itu, ia menemukan ada mobil truk yang terparkir dengan di dalamnya terdapat bocah psikopat. Sementara 2 psikopat lainnya sedang berkeliling di rumah untuk mencari keberadaan dari Kylie. Kylie secara perlahan mendekati mobil truk tersebut agar tidak ketahuan oleh bocah psikopat tersebut. Ketika bocah psikopat itu keluar dari mobil, kesempatan itu kemudian diambil oleh Kylie untuk masuk ke dalam mobil. Dan di sana langkah terkejutnya Kylie setelah melihat pengasuh anak lainnya bernama Christine yang juga diculik oleh psikopat tersebut. Kylie pun mengambil kesimpulan bahwa mereka ini merupakan psikopat yang gemar menculik para babysitter dan juga anak-anak yang diasuh. Selain Christine juga terdapat bocah bernama Tom yang juga disekap di dalam mobil tersebut. Ketika ingin bertanya pada polisi tentang apa yang harus dia lakukan, ternyata teleponnya sudah terputus. Dengan terpaksa, Kylie pun mengambil tindakan sendiri dengan cara melepaskan Christine, Tom, Phoebe, dan juga Sam. Ketika ingin kabur menggunakan mobil psikopat itu, sayangnya mobilnya sangat sulit untuk dihidupkan, sehingga psikopat itu pun tahu tentang keberadaan dari Kylie yang sudah berhasil menyelamatkan para anak-anak. Psikopat itu mulai mendekat ke arah Kylie dan Kylie menyuruh mereka semua untuk segera turun dari mobil. Sayangnya, Christine dan Tom kembali tertangkap oleh psikopat itu dan mereka berdua langsung dibunuh dengan sangat sadis. Dengan sangat terpaksa, Kylie, Phoebe, dan Sam kembali ke dalam rumah. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bersembunyi di ruang bawah tanah karena di sana adalah tempat satu-satunya yang paling aman. Karena berdiam diri saja tidak akan menyelesaikan masalah, akhirnya Kylie menyuruh anak-anak bersembunyi sedangkan dirinya sendiri akan meminta bantuan pada tetangga keluarga Harrison. Di saat yang sama, polisi pun tiba, namun polisi itu tidak menghidupkan sirine, sehingga Kylie tidak menyadari kedatangan polisi tersebut. Satu polisi mulai masuk ke dalam rumah, sedangkan satunya lagi mulai berkeliling tempat itu dan menemukan sebuah mobil truk. Truk itu kemudian dibuka dan polisi itu melihat Christine dan juga Tom. Sayangnya psikopat itu tidak tinggal diam, dia tidak segan-segan untuk membunuh polisi tersebut. Kini hanya tersisa satu polisi yang berada di dalam rumah. Sayangnya polisi itu tidak bisa bertahan hidup lebih lama dikarenakan psikopat itu langsung membunuh polisi itu di tempat. Dispatch, this is 120. Kembali lagi ke Kylie, Phoebe, dan Sam. Setelah Phoebe dan Sam bersembunyi di tempat yang aman, Kylie secara pelan keluar melalui jendela untuk meminta bantuan pada tetangga keluarga Harrison. Di tengah jalan, beruntungnya ada mobil yang lewat yang ternyata dia adalah Marcus. Kebetulan Marcus bertemu dengan Kylie. Marcus kemudian mencoba membujuk Kylie agar mengatakan pada kepala sekolah bahwa video mantap-mantap itu bukan direkam oleh teman-teman Marcus. Hal itu bertujuan agar Marcus tidak dikeluarkan dari sekolah. Tak hanya itu saja, Marcus juga menunjukkan rekaman mantap-mantap mereka yang berada di ponsel milik Marcus. Di situ Kylie sontak merasa terkejut karena ternyata Marcus juga merekam mantap-mantap mereka. Kemudian di depan mobil, Marcus melihat ada sosok psikopat bertopeng dengan berlumuran darah. Tentu hal itu membuat Marcus menjadi sangat-sangat ketakutan. Lalu Kylie menyuruh Marcus untuk pergi ke rumah keluarga Harrison untuk menjemput Sam dan Phoebe. Di sanalah Kylie memberitahu Marcus bahwa dirinya sedang menjadi babysitter.
Sesampai di depan rumah, awalnya Markus ingin pergi dari tempat itu, tapi Kylie malah balik mengancam jika Markus pergi, maka rekaman pada ponsel Markus akan diberikan pada polisi karena rekaman itu sengaja direkam oleh Markus. Dan tentunya karena kesengajaan itu, Markus akan mendapatkan hukuman penjara. Tidak ingin dipenjara, akhirnya dengan terpaksa Markus harus menunggu di tempat itu. Kemudian Kylie turun dari mobil untuk mencari keberadaan dari Sam dan Phoebe. Ketika Kylie, Sam, dan Phoebe baru masuk ke mobil, tiba-tiba saja Markus malah keluar dari mobil. Ternyata Markus keluar dari mobil karena dia mual dan ingin muntah setelah melihat darah dari tubuh psikopat tadi. Kylie mencoba menyuruh Markus untuk segera masuk ke dalam mobil, tapi naas Markus tewas dengan mengenaskan karena dibunuh oleh psikopat tersebut. Dalam keadaan panik, Kylie langsung masuk ke dalam mobil yang membawa mobil milik Markus. Di tengah perjalanan terdapat mobil polisi yang malah menabrak mobil yang dibawa oleh Kylie sehingga membuat Kylie pingsan di tempat. Bangun-bangun ia sudah berada di dalam truk bersama seorang bocah psikopat. Kylie mencoba membujuk bocah tersebut agar melepaskannya, tapi yang malah terjadi adalah bocah tersebut malah menusuk Kylie tepat di bagian perut. Lagi dan lagi Kylie mencoba memancing bocah itu untuk mendekat, dan kesempatan itu kemudian diambil oleh Kylie untuk menaklukkan bocah psikopat. Bocah psikopat itu pun pingsan karena tak bisa nafas. Lalu Kylie berusaha membuka semua tali dan borgol yang mengikat tangannya. Setelah berhasil melepaskan semuanya, Kylie segera menelpon pihak kepolisian dan akhirnya ia tersambung ke salah satu polisi. Ketika Kylie memberitahu polisi tentang apa yang telah terjadi sekarang, tiba-tiba ada salah seorang wanita bernama Roberta yang sedang menggenggam ponsel. Ternyata yang berkomunikasi dengan Kylie tadi merupakan Roberta. Di situ Kylie masih merasa sangat bingung kenapa ia malah menelpon ke ponsel Roberta. Padahal jelas-jelas ia telah menelpon nomor 911. Roberta kemudian memberitahu Kylie bahwa dirinya telah memanipulasi sinyal telepon di sekitarnya dengan menggunakan sebuah alat yang sudah ia rancang. Dengan alat yang berada di mobil itu, maka siapapun yang berada di dekat mobil itu dan sedang berusaha untuk menelpon 911, maka sinyal teleponnya tidak akan terhubung ke 911, melainkan akan dialihkan ke telepon Roberta. Karena Kylie sudah bebas dari ikatan tersebut, Roberta terpaksa untuk turun dari mobil. Selagi Roberta turun, kesempatan itu kemudian diambil oleh Kylie untuk membunuh psikopat yang menjadi supir. Roberta yang melihat temannya mati menjadi marah dan dia bergegas mencari keberadaan dari Kylie. Ketika membuka bagian belakang, Roberta sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Kylie. Roberta pun sangat yakin bahwa Kylie sedang bersembunyi di bawah tumpukan jerami. Tanpa ragu-ragu, Roberta pun langsung menusuk ke tumpukan jerami, dan alangkah terkejutnya karena ternyata ia bukan menusuk Kylie, melainkan bocah psikopat itu. Sedangkan Kylie itu sendiri sedang menggunakan kostum babi, sehingga Roberta pun tidak menyadari hal itu. Kemudian Kylie keluar dari mobil untuk mengambil kunci mobil, menghancurkan alat manipulasi sinyal, dan segera bersembunyi dalam hutan. Tapi Kylie tidak menyadari bahwa ternyata Roberta masih memiliki kunci cadangan. Kylie yang tidak ingin Sam dan Phoebe dibawa pergi, akhirnya Kylie pun berusaha melawan Roberta. Karena alat milik Roberta sudah rusak, Kylie dengan cepat menelpon 911 agar polisi bisa cepat datang ke sini. Singkat cerita, dalam pertarungan itu, akhirnya Kylie berhasil membunuh Roberta. Karena Kylie sudah sangat kelelahan, akhirnya ia pun pingsan di tempat. Bangun-bangun, ia sudah berada di rumah sakit. Kylie pun melihat Amy yang tengah menjaganya. Amy pun sangat bangga pada Kylie karena berkat Kylie, Sam dan Phoebe bisa diselamatkan. Sementara itu, di sisi lain, bocah psikopat yang sebelumnya kita kira meninggal ternyata masih hidup. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang menjemput bocah itu. Pada kedua pergelangan tangan mereka terdapat sebuah simbol yang sama dan bisa dipastikan si polisi ini merupakan ayah dari bocah psikopat tersebut. Kemungkinan besar alat yang digunakan Roberta untuk memanipulasi sinyal telepon itu dirancang dan dibuat oleh si polisi tersebut. Mengingat bahwa psikopat itu juga merupakan seorang polisi yang memiliki akses masuk ke sistem kepolisian. Di scene akhir kita akan melihat Kylie yang terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba listrik di rumah sakit itu padam dan Kylie seketika merasa sangat syok setelah melihat semua karyawan rumah sakit telah meninggal dunia. Dan ternyata psikopat itu kembali mencari Kylie. Dari sini sudah bisa dipastikan bahwa Kylie akan dibunuh oleh psikopat tersebut. Setelah itu dengan mobil truk mereka, kelompok psikopat itu kembali berkelana mencari korban selanjutnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.